Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai pilih-pilih saham. Nah, kira-kira saham sektor apa yang paling menarik? Tentu jawabannya sangat beragam dan bisa sangat subjektif, tergantung pada parameter yang dipakai. Nah, saya sendiri menganggap bahwa sektor finansial adalah sektor yang menarik, baik dari sisi bisnis masa depan, fluktuasi dan ketahanan terhadap perubahan teknologi, maupun dari sisi perilaku bisnis dan konsumen. Nah, jika di sektor consumer good, bisa jadi perubahan model bisnis dan perilaku konsumen itu agak ekstrim. Nah, hal ini bisa menyebabkan raksasa consumer goods seperti misalnya Indofood, Unilever, Gudang Garam, bisa sempoyongan selama beberapa tahun terakhir. Nah, bagaimana dengan sektor energi? Fluktuasi lebih roller coaster lagi kalau di sektor tersebut gitu ya. Dan relatif spekulatif karena tingginya faktor psikologis seperti yang terjadi pada saham Bian. Tetapi sektor finansial itu relatif mudah ditebak trennya. Nah, memang benar 3 bulan terakhir saham bank itu cukup terguncang oleh keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 6,25%. Tetapi bagaimanapun bank adalah mediator proses bisnis dan konsumsi. Tidak mungkin transaksi bisnis maupun transaksi konsumsi itu tiba-tiba berhenti. Nah, kecuali ada krisis politik atau ada faktor-faktor extraordinary lainnya. Nah, memang pertumbuhannya cukup pelan, tetapi tetapi masih inline lah ya dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dan secara jangka panjang, konsistennya jauh lebih bisa diandalkan sebagai investasi yang lebih secure. Nah, khususnya pada bank-bank BUMN dan sejumlah bank swasta besar. Nah, jadi sekarang tinggal pilih, mau saham-saham bank BUMN atau saham-saham bank swasta besar. Nah, untuk memilih secara cermat tentu kita butuh rasio-rasio yang objektif, yang proven dan sudah banyak dipakai. Nah, ada banyak variabel yang atau rasio-rasio yang biasanya bisa dipertimbangkan untuk memilih saham-saham di perbankan. Yang pertama adalah return on asset. Ini adalah sebuah rasio yang sangat umum. Nah, mengapa ini penting? Karena rasio ini menunjukkan efisiensi manajemen dalam menggunakan aset untuk menghasilkan keuntungan. Nah, ROA yang lebih tinggi itu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Yang kedua adalah return on equity. Mengapa ini juga penting? Nah, karena return on equity itu memberikan gambaran seberapa baik bank dalam menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. ROE yang lebih tinggi menunjukkan penggunaan modal yang lebih efisien. Yang berikutnya adalah net interest margin atau disingkat NIM. NIM ini mengapa penting? Karena NIM menunjukkan seberapa baik bank dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan bunga. NIM yang lebih tinggi itu menunjukkan profitabilitas yang lebih baik. Yang berikutnya ada yang disebut sebagai loan to deposit ratio atau LDR. Mengapa rasio ini penting? Karena LDR menunjukkan likuiditas dan efisiensi dalam penggunaan dana yang dihimpun oleh perbankan. LDR yang terlalu tinggi itu bisa menunjukkan risiko likuiditas. Sementara LDR yang terlalu rendah itu mungkin menunjukkan bank kurang agresif dalam pemberian kredit. Rasio berikutnya yang juga penting adalah non-performing loan atau NPL rasio. Mengapa NPL penting? Karena NPL menunjukkan kualitas portfolio kredit bank. Nah, NPL yang lebih rendah menunjukkan manajemen risiko yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut sebagai cost to income ratio atau CIR. Cost to income ratio ini menunjukkan efisiensi bank dalam mengelola biaya operasional. CIR yang lebih rendah itu menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, berikutnya ada disebut sebagai CAR atau Capital Adequacy Ratio. Mengapa CAR penting? Karena CAR itu menunjukkan kesehatan keuangan dan kemampuan bank untuk menanggung kerugian. CAR yang semakin tinggi itu menunjukkan bahwa bank memiliki bantalan modal yang lebih baik untuk menghadapi risiko.
Nah, berikutnya ada yang disebut sebagai earning per share. EPS ini juga salah satu rasio yang populer gitu ya. Mengapa EPS penting? Karena EPS memberikan gambaran tentang profitabilitas dan kinerja keuangan per lembar saham. EPS yang semakin tinggi itu menunjukkan potensi keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham. Nah, yang berikutnya ada yang disebut sebagai PER atau Price Earning Ratio. PER ini penting karena PER ini mengevaluasi saham bank. PE yang lebih rendah itu menunjukkan bahwa saham tersebut undervalued. Sebaliknya yang PE yang lebih tinggi atau yang semakin tinggi itu dapat menunjukkan ekspektasi pertumbuhan yang tinggi. Berikutnya ada yang disebut sebagai price to book value atau PBV. Price to book value itu penting karena itu menunjukkan atau mengevaluasi saham terhadap nilai buku perusahaan. PBV yang lebih rendah itu menunjukkan bahwa saham tersebut undervalue. Nah, dari 10 rasio yang tadi sudah saya sebutkan, itu kita bisa kemudian fokus kepada rasio-rasio mana yang lebih penting, yang bisa membantu kita untuk mengarahkan pilihan kita. Karena kalau 10-nya kita pakai nanti akan terlalu lebar analisisnya dan mungkin bisa jadi membingungkan. Nah, menurut saya ada 3 variabel atau 3 rasio penting yang bisa kita gunakan untuk mempertimbangkan keputusan kita apakah akan investasi di saham di saham-saham bank tertentu atau tidak. Ya. Nah, jadi rasio yang saya pergunakan dalam hal ini adalah ROE, Return on Equity, kemudian saya menggunakan NIM dan NPL. Nah, kenapa rasio ini yang saya pergunakan atau yang saya pilih untuk menganalisis performance dari saham-saham perbankan? Karena setidaknya 3 rasio ini mewakili bagaimana kinerja saat ini dan kemudian juga bagaimana kinerja saham-saham perbankan ini di masa yang akan datang. Nah, ada 4 saham bank BUMN dan 4 saham bank swasta besar yang saya bandingkan. Nah, seperti ini kira-kira perbandingannya. Yang pertama ada Bank BNI, untuk bank yang BUMN besar, ada BRI, Mandiri, dan BRI Syariah. Kemudian untuk bank swasta saya memilih BCA, Bank Mega, Bank Permata, dan Bank Niaga. Nah, pilihan ini tentu berdasarkan kinerja dari 3 rasio ini yang terbaik. Ya. Berikut ini analisis dari beberapa perbankan tadi. Nah, yang pertama kita lihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa BCA itu memiliki performa yang sangat baik dari sisi ROE dan NIM yang tinggi serta NPL yang rendah dibandingkan dengan ke-7 bank lainnya. Kemudian yang berikutnya BRI. BRI itu memiliki performa yang solid dengan ROE dan NIM yang tinggi. Kemudian berikutnya ada Bank Mandiri dan Bank BNI, itu keduanya memiliki kinerja yang cukup baik, namun sedikit di bawah BCA dan BRI dalam hal ROE dan NIM. Yang berikutnya adalah BRI Syariah, itu memiliki ROE dan NIM yang lebih rendah dibandingkan dengan bank lainnya, serta NPL yang lebih tinggi. Jadi kalau kita peringkatkan gitu ya, maka Bank Syariah ini berada pada peringkat yang rendah dibandingkan ke-7 bank lainnya. Kemudian ada Bank Mega, Bank Permata, dan Bank Niaga, itu menunjukkan performa yang juga cukup baik, namun tidak sebaik BCA dan BRI dalam hal ROE, NIM, dan NPL rasio. Nah, rasio yang baik itu menunjukkan bahwa bank-bank tersebut memiliki kecenderungan lebih kompetitif. Artinya memiliki peluang memenangkan persaingan secara jangka panjang. Konsekuensinya, hanya perusahaan yang memenangkan persainganlah yang sahamnya akan diapresiasi oleh investor. Nah, jadi kesimpulannya, BCA, BRI masih terbaik secara kinerja, disusul oleh Bank Mandiri dan BNI. Kemudian, kalau kita lihat khusus pada Bank BUMN, memang itu lebih memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank swasta. Apa keunggulan atau keuntungannya dari bank-bank yang ada, bank besar yang BUMN? Yang pertama adalah tentu mereka memiliki stabilitas dan dukungan pemerintah. Bank BUMN mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah yang dapat memberikan stabilitas selama periode ketidakpastian ekonomi. Dan yang kedua, proyek pemerintah. Mereka umumnya dilibatkan dalam proyek-proyek besar pemerintah yang dapat memberikan aliran pendapatan yang lebih stabil.
Yang ketiga adalah dividen yang stabil. Seringkali bank-bank BUMN besar tersebut memang membayar dividen yang stabil karena profitabilitas yang lebih terjamin oleh dukungan pemerintah. Tentu setiap keunggulan akan diikuti oleh kelemahan. Nah, jadi ada beberapa sisi kelemahan dari bank BUMN. Yang pertama adalah pertumbuhannya bisa jadi lebih lambat dibandingkan dengan bank swasta. Mengapa? Pertumbuhan yang lambat ini dikarenakan biasanya mereka lebih fokus pada stabilitas dan proyek pemerintah. Yang kedua adalah intervensi pemerintah yang menyebabkan mereka menjadi kurang fleksibel. Jadi ada potensi bahwa bank-bank tersebut mendapatkan intervensi dari pemerintah dalam pengambilan keputusan dan ini akan membatasi fleksibilitas dan sekaligus inovasi-inovasi dari bank tersebut. Nah, jadi bank mana yang kita pilih? Berdasarkan analisis yang tadi sudah saya uraikan di depan, ada 4 bank setidaknya bisa menjadi pilihan kita. Yang pertama adalah BCA, kemudian disusul oleh BRI, kemudian Mandiri dan BNI. Jadi memang bank swasta yang menjadi pilihan kita adalah BCA, yang dalam hal ini ya. Bank-bank lain tetap bisa menjadi pertimbangan kita, tetapi yang nomor 1 adalah BCA, kemudian BRI, Mandiri, dan BNI. Nah, tetapi sekali lagi ini adalah hanya analisis secara akademik. Tidak ada niat untuk mempromosikan atau mendorong saham-saham tertentu atau saham-saham dari perbankan, saham-saham swasta maupun saham-saham BUMN. Jadi ini murni analisis secara akademik dan kesimpulan secara akademik. Nah, kembali kepada Anda, apakah Anda akan mengikuti hasil analisis ini atau Anda punya perspektif yang berbeda, Anda punya pertimbangan yang berbeda, tentu saja sangat terbuka. Ya. Nah, terima kasih sudah menyimak analisis ini. Semoga memberikan insight, memberikan perspektif yang baru juga kepada Anda dan bisa berguna bagi Anda untuk mengambil keputusan yang tepat kira-kira bank-bank mana yang akan Anda pilih untuk Anda investasi. Selamat memilih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.